terkait dengan pembahasan gaya hidrostatik pada permukaan plane atau datar ya, permukaan yang datar begitu ya. Jadi setelah kita membahas pressure, pressure itu kan kemarin berhubungan dengan gaya dan luas permukaan kan ya. Permukaannya itu bisa datar atau lengkung pada kasus-kasus terkait dengan fluida yang statis. Nah, di sini kita belajar yang paling sederhana dulu yaitu yang eh, sifatnya datar. Nah, kalau diperhatikan, ini mungkin Anda bisa membayangkan seperti kolam renang atau kolam ikan atau bendungan begitu ya. Tapi bentuknya sangat ideal, tegak lurus, lurus yang di bagian bawah dan di bagian tepinya. Kalau ini adalah penampang, maka kalau dilihat dari 3 dimensi kan ini seperti kayak akuarium gitu ya. Bisa dibayangkan ya, tapi ini dilihat dari satu sisi. Nah, gambar atas itu berkaitan dengan tekanan ke bidang yang di bawah. Sedangkan yang gambar bawah, ini atas di gambar bawah, itu berkaitan dengan bidang yang di samping. Ya kan ya. Jadi ada gaya yang ke bidang yang datar di sini, sedangkan yang di sini adalah gaya yang ada di samping. Oke, di sini mungkin saya sampaikan eh, asumsinya kalau kita belajar dengan statika fluida itu tidak ada tegangan geser atau shearing stress, kan? Terus, nah, di sini mungkin yang paling mudah gambar-gambar ini perlu diperhatikan diagram bebasnya dan arah panahnya karena nanti berkaitan dengan perhitungan. Jadi kalau misalkan bidangnya datar, tidak miring begitu ya, seperti ini, maka gaya-gaya yang menekan ke permukaan ini akan seragam dan tegak lurus ke bidang permukaannya. Itu satu. Jadi konsepnya itu. Nah, sama seperti yang di sini, tegak lurus. Tapi di sini tidak seragam karena nanti kita akan bahas karena ini ada variasi ke kedalaman. Sedangkan yang di sini kan kedalamannya sama, berarti karena di sini kedalamannya sama, maka gayanya itu adalah seragam dan tegak lurus. Nah, dari sini biasanya dalam menganalisa terkait dengan gaya, kita punya gaya resultan, FR. Nah, itu biasanya ada posisinya, posisi titik tengah atau eh, center of force. Resultant force-nya itu pasti melewati centroid. Nah, kalau diperhatikan di sini sepertinya garis lurus, tapi kalau diperhatikan permukaan itu kan bentuknya bisa persegi atau persegi panjang begitu ya. Misalkan bentuknya persegi panjang begitu. Nah, itu ada di tengah-tengah, tapi ini dilihat dari samping begitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan karena nanti ada beberapa materi yang akan kita skip. Kita tidak membahas perhitungannya detail, tapi Anda perlu kenal istilahnya gitu ya. Yaitu adalah itu tadi yang pertama centroid. Jadi posisi dari F resultan. Dan di sini meskipun gambarnya adalah berupa garis, perlu Anda perhatikan pasti berhubungan dengan luas permukaan atau A. Nah, itu nanti kita coba perhatikan. Nah, di sini makanya FR-nya itu adalah P dikali A, P-nya adalah pressure, A-nya adalah luas permukaan, dan FR-nya itu adalah resultan pada titik di sini. Anggap saja di tengah-tengah di antara sisi yang mendatar. Nah, selanjutnya di sini kalau satu jenis fluida specific weight-nya ini biasanya ditulis 1 gamma begitu ya. Seperti yang kita ketahui kalau semakin dalam tekanannya semakin besar, maka di sini kita kenal ada bentuk seperti ini. Nah, makanya saya ingin mengenalkan istilahnya nanti itu adalah eh, 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 volume prisma tekanan. Tapi saya nggak tahu apakah hari ini atau minggu depan saja mungkin. Ini sudah jam 3.50 ya. Nah, jadi kalau di atas itu kita anggap tekanannya 0, gauge, pressure gauge-nya, maka yang makin ke bawah itu adalah berkaitan dengan kedalamannya kan ya, gamma H begitu. Jadi kurang lebih bervariasi secara linear. Jadi untuk membahas hal yang akan kita skip di sini tuh ada di textbook kekuatan material ya. Mungkin kita nggak bahas terlalu dalam, tapi di textbook Anda ada. Kalau orang-orang sipil atau
material itu belajar. Jadi misalnya kalau ada benda itu mana posisinya itu yang paling memberikan beban paling kuat atau paling efektif, eh, bentuk itu seperti apa begitu ya pada saat buat jembatan atau apa. Nah, itu kita biasanya bahas. Nah, situ ada pembahasan tentang moment of inertia, product of inertia nanti panjang sekali. Jadi saya hanya men-skip aja, dan untuk body-body tertentu itu sudah ada tabelnya ya, misalkan persegi, lingkaran atau setengah lingkaran, segitiga atau bentuk seperti ini begitu ya. Nah, itu terkait dengan posisi dari sentroid itu. Jadi itu nanti kita skip, tapi setidaknya Anda paham terkait dengan posisi ini nanti pasti melewati titik tertentu pada suatu area. Nah, kita nggak bahas bagaimana menentukan titik tengahnya, udah nanti diketahui aja gitu ya, diketahui gitu. Saya lanjutkan di materi kali ini berkaitan dengan tekanan prisma atau prisma tekanan, ya, atau pressure prism. Nah, kurang lebih ini membahas lebih detail terkait yang sudah disampaikan di bagian ini ya. Jadi kita coba tunjukkan secara grafis. Jadi di sini ada interpretasi grafis yang informatif dan berguna, dapat dibuat untuk gaya yang ya bekerja pada bidang persegi panjang ya, atau oleh fluida yang bekerja pada bidang persegi panjang. Nah, kalau diperhatikan distribusi tekanan sepanjang dinding vertikal ini, misalkan kalau ini adalah tangki dengan lebarnya ke arah menuju bidang layar atau menuju pembaca itu B, yang berisi cairan dengan berat jenis gamma. Jadi ini satu berat jenis ya. Jadi sebenarnya ini ada lebarnya itu B yang ini ya, kalau secara 3 dimensinya bisa dilihat. Karena tekanan bervariasi secara linear terhadap kedalaman, seperti yang dijelaskan tadi, makin ke dalam makin besar begitu, kita dapat menyatakan variasi di mana tekanan sama dengan 0 itu di permukaan, dan yang bagian bawah ini adalah gamma H, yaitu gamma adalah eh, spesifik gravity, dan H adalah kedalaman dari permukaan, kalau ilustrasinya seperti ini. Kemudian terlihat pada diagram ini juga bahwa tekanan rata-rata atau P average terjadi pada kedalaman H/2, sehingga resultan gaya yang bekerja pada luas persegi ini adalah ditunjukkan sebagai P dikali A. P average-nya adalah gamma H/2 dikali A. Nah, dari sini kalau diperhatikan, ini seperti volume dari prisma, dimana kalau kita cek A di sini itu adalah permukaan ini, ada H, kemudian ada B, terus kemudian ada gamma H di sini dikali setengah, dan bentuknya adalah seperti volume dari prisma tekanan. Nah, jadi distribusi tekanan berlaku di seluruh permukaan vertikal, sehingga kita dapat menggambar representasi 3 dimensi dari distribusi tekanan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, yang tadi saya sebutkan sebagai volume prisma tekanan. Jadi kalau kita urai, di sini adalah setengah gamma H-nya ini kita pisah, kemudian luas areanya ini adalah tingginya H, dan di sini lebarnya adalah B. Jadi kalau diperhatikan ini, resultan gayanya adalah seperti seperti volume prisma tekanan. Kemudian gaya total atau resultan lah, kurang lebih gaya resultan force-nya itu melewati sentroid prisma tekanan. Nah, untuk volume prisma tekanan yang ditinjau, sentroid itu terletak di sepanjang yang sumbu tengah ini pada jarak H/3 di atas alas.
karena sentroid dari suatu segitiga terletak di atas alasnya. Jadi kalau kita bandingkan secara volume ini korelasinya dekat dengan bentuk segitiga yang tadi kita sebutkan sebagai sepertiganya. Jadi ini kurang lebih posisinya dari alas ini adalah sepertiga dari tinggi prisma segitiga.